Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Administrasi Pelayanan Umum dan Advokasi bersama saya Muhammad Nariman Priyaturstyo. Kali ini kita akan membahas tentang indeks kepuasan masyarakat, di mana pokok bahasan yang akan kita bahas adalah aspek-aspek indeks kepuasan masyarakat dan teknik pengukuran IKM. Pelayanan publik merupakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang harus diselenggarakan oleh pemerintah, dan keberhasilannya itu akan diukur melalui sebuah indeks, yaitu indeks kepuasan masyarakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan survei kepuasan masyarakat ini secara berkala setiap tahun sekali. Dan hasil dari survei ini harus dipublikasikan dan dilaporkan kepada Kemenpan RB. Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat ini, prinsip-prinsip yang harus dilakukan adalah yang pertama itu transparan. Artinya masyarakat juga harus bisa diberikan sosialisasi dulu sebelum melakukan survei. Kemudian survei dilakukan oleh petugas yang netral dan bisa bertanggung jawab terhadap hasil survei tadi. Kemudian partisipatif, artinya partisipatif ini melibatkan peran serta masyarakat. Artinya masyarakat ini tidak secara sembunyi-sembunyi menyebarkan angket atau kuesionernya tanpa diketahui oleh RT RW dan lain sebagainya. Artinya dia memang harus melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian akuntabel, artinya dia bisa dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten pada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku. Kemudian dia harus berkesinambungan, artinya kita bisa mengukur nanti sejauh mana kepuasan masyarakat ini bisa terjaga oleh pemerintah, sehingga feedback yang hasil didapatkan dari survei ini juga akan memberikan perbaikan dalam pelayanan publik. Selain itu, kita harus juga memperhatikan keadilannya, bahwa tidak boleh ada penentuan respondennya ini berat sebelah, ya. Artinya hanya dipilihkan saja orang-orang yang pro pemerintah misalnya, atau keluarganya pemerintah saja, keluarganya para birokrat, yang akhirnya tidak membuat ketidakadilan dalam hal surveinya. Dan yang terakhir harus netral, artinya dia harus terbebas dari berbagai kepentingan-kepentingan yang ada di sekitar kita. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 prinsip yang harus dilakukan pada saat survei kepuasan masyarakat ini dilakukan. Kuesioner untuk responden itu didesain dengan mengacu pada 9 unsur pelayanan dari Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Yang pertama, persyaratan dan pelayanan. Kemudian kedua, sistem, mekanisme dan prosedur. Yang ketiga itu waktu penyelesaian. Yang keempat, biaya dan tarif apabila ada. Yang kelima, produk spesifikasi jenis layanan. Yang keenam, terkait dengan kompetensi pelaksananya. Kemudian yang kedelapan, itu penanganan pengaduan, saran dan masukan. Dan yang kesembilan adalah sarana dan prasarana. Jadi bagaimana 9 unsur ini bisa memuaskan masyarakat sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Jadi, kuesioner untuk responden ini memuat variabel demografi koresponden dengan identitas responden dan variabel lain yang perlu untuk ditampilkan. Artinya semua informasi yang terkait dengan responden kecuali yang dikecualikan, misalnya seperti nomor KTP dan lain sebagainya, itu mungkin
tidak bisa dipublikasikan. Jadi yang bisa dipublikasikan adalah hal-hal yang sifatnya umum dan menggambarkan demografi daerah tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa survei kepuasan masyarakat ini terdiri dari unsur-unsur yang menjadi indikator untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan secara periodik oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu atau periode tertentu, baik 3 bulanan atau triwulanan, dapat juga 6 bulanan atau semesteran, atau juga dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Nah, penyelenggara pelayanan publik ini setidaknya minimal melakukan survei kepuasan masyarakat ini 1 kali dalam 1 tahun. Survei ini bersifat komprehensif dan analisa survei ini digunakan untuk melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, hasil survei ini juga digunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan, ya, atau tren bahwa layanan publik seperti apa yang diharapkan diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat, serta kinerjanya, ya, kinerja dari pelayanan publik ini sampai sejauh mana. Ini yang akan dinilai oleh masyarakat penerima layanan publik. Pelaksanaan survei itu dapat dilakukan oleh lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Tapi dapat juga dilakukan oleh lembaga yang independen yang sudah berpengalaman. Unit independen tersebut bisa dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, atau juga dapat dilakukan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi atau dengan para pakar, dengan lembaga swadaya masyarakat, atau juga dapat dengan konsultan, ya, pelaku usaha, atau kombinasi dari unit-unit yang tadi disebutkan. Tapi hal tersebut perlu dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan unit independen tersebut untuk dibuatkan berita acaranya, sehingga nanti akuntabilitasnya itu bisa lebih terjamin. Tahapan survei kepuasan masyarakat dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, kemudian pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, itu menyusun instrumen dulu, instrumen surveinya seperti apa. Jadi disesuaikan dengan kondisi wilayahnya, kondisi instansi yang akan dinilainya, kemudian juga demografi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita menentukan besaran dan teknik penarikan sampel. Jadi populasinya mungkin harus kita lihat dulu. Nah, untuk penghitungan sampel ini kita menggunakan Cauchy-Morgan, ya. Nanti itu ada teknik ininya, nanti saya coba sampaikan juga. Kemudian menentukan responden, ya, jadi respondennya akan siapa saja, dari kalangan apa saja, baru kita melaksanakan survei. Nah, setelah survei selesai, kita mengolah hasil survei yang akhirnya akan berwujud dalam sebuah laporan hasil yang akan dipublikasi dan juga dilaporkan kepada Menpan RB. Tahapan penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Sebuah survei yang baik
tentu harus memiliki sampel sebagai responden yang representatif, disesuaikan dengan populasi yang akan menjadi responden. Untuk itu kita menggunakan rumus dari Morgan dan Kresge seperti ini. Nah, dari rumus ini sebenarnya kita tidak perlu menghitung sesuai dengan rumus ini, karena memang sudah ada tabelnya. Kita bisa melihat juga seperti tabel di sebelah ini. Nah, tabel ini misalnya contoh di sini yang populasinya 100 orang, maka yang diambil sebagai responden itu 80 orang. Dari situ nanti kita akan melakukan survei terhadap 80 orang yang merupakan sampel dari populasi yang 100 orang tadi. Jadi 100 orang tadi adalah pengguna layanan, ya, dan 80 orang ini adalah sampelnya. Berikut adalah contoh kuesioner dari survei kepuasan masyarakat. Di sini bisa kita lihat unit layanan apa yang ingin dinilai oleh masyarakat di kabupaten kota mana ataupun provinsi. Kemudian ada jenis kelamin di situ, kemudian usianya, ada pendidikannya, pekerjaannya, kemudian lainnya apabila ada yang lain selain pekerjaan yang disebutkan di atas. Kemudian jenis layanan apa yang akan dinilai, misalnya KTP ataupun akta ataupun apa yang bisa menjadi pelayanan dari instansi yang akan dinilai. Nah, di sana nanti ada 9 pertanyaan sesuai dengan Permenpan nomor 14 tahun 2017. Nah, di sini memang terlihat hanya 9, tapi bisa juga ditambah dengan misalnya yang lebih menguatkan lagi terhadap terkait dengan persyaratan misalnya. Jadi persyaratan kan di sana persyaratan dan jenis pelayanannya itu kan bisa dipisah, bisa jadi satu pertanyaan tentang persyaratan, kemudian yang keduanya bisa tentang jenis pelayanannya. Di sana kan bisa apakah persyaratan tadi sudah sesuai ataukah belum. Kemudian apakah jenis pelayanannya sudah sesuai dengan apa yang ada dalam tupoksi lembaga tersebut atau belum. Sehingga nanti kita bisa hasil dari kuesioner ini nanti akan masuk ke dalam tabulasi seperti ini. Nah, tabulasi yang kita lihat di sini nanti akan disesuaikan dengan rumus yang ada dalam Permenpan, ya. Contohnya seperti ini. Kemudian nanti dari hasil ini akan muncul perhitungan berapa angka indeks yang dicapai oleh unit layanan ini, sehingga nanti muncul angka indeks kepuasan masyarakat. Setelah diperoleh hasil pengolahan data survei kepuasan masyarakat yang berupa IKM tadi, maka perlu diperlukan analisis terhadap unsur yang disurvei, itu baik secara teknis maupun non-teknis, sehingga bisa menggambarkan hasil yang objektif dari survei kepuasan masyarakat tersebut. Analisis tadi bisa dilakukan dengan cara analisis univariat maupun juga analisis bivariat. Melalui analisis ini, hasil pengolahan data survei tadi dapat dimunculkan tidak hanya sebagai analisis kuantitatif saja atau hanya angka IKM yang muncul tadi, tapi juga analisis kualitatif. Analisis ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayanan publik dan juga sebagai dasar
pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Nanti rencana tindak lanjut hasil survei tadi bisa dituangkan dalam tabel seperti ini sesuai dengan Permenpan, dan nanti ini yang akan menjadikan dasar bagi perangkat daerah yang tadi dihitung nilai IKM-nya untuk perbaikan pelayanan umum di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan pada materi perkuliahan saat ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.